Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 10. Aku cinta kamu. Selesai sholat subuh, Nina bersiap-siap untuk ke kantin. Nina memandang baju yang semalam baru dibelikan oleh Johan untuknya. Nina ingin sekali memakai baju itu. Namun, Nina merasa sangat sayang bila baju itu dibawanya untuk bekerja. "Ada apa?" tanya Halimah sejak tadi memperhatikan cucunya. "Nina mau pakai baju ini, tapi nggak jadilah, Nek. Sayang, bajunya sangat bagus. Kalau bisa, Nina simpan aja untuk lebaran," ucap Nina yang tersenyum lebar. "Kalau cuma kerja ke kantin, ngapain pakai baju itu? Pakai baju biasa saja. Sayang bajunya," ucap Halimah. "Iya, Nek," ucap Nina yang mengambil baju kaos yang ukurannya longgar. Nina memakai celana yang berbentuk legging dengan karet di bagian tumitnya. Halimah tersenyum memandang cucunya. Cucunya selalu terlihat cantik memakai baju apa saja. "Mungkin karena cucu aku," ucap Halimah dalam hati yang menganggap cantiknya cucunya karena dia adalah neneknya. Belum tentu orang lain akan melihat cucunya secantik yang dipandangnya. "Sandalnya juga Nina akan simpan," ucap Nina yang memandang sandal yang memiliki tali belakang tersebut. "Disimpan saja, sandalnya juga sangat bagus," ucap Halimah. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nina mengikat rambutnya setengah dan membiarkan sebagian rambutnya yang diletakkannya ke bagian depan. Nina memakai bedak yang memiliki gambar bunga mawar di botolnya. Wajahnya cantik secara alami dengan kulit yang putih, bibir yang merah, dan bulu mata yang rapi, sehingga Nina terlihat begitu sangat cantik walaupun tanpa memakai polesan. "Nina berangkat, Nek," ucap Nina setelah memandang wajahnya yang sudah cantik. "Iya, hati-hati," ucap Halimah yang mengusap kepala cucunya. "Iya, Nek," ucap Nina yang mencium punggung tangan neneknya. "Assalamualaikum," ucap Nina yang sudah berdiri di depan pintu. "Waalaikumsalam," jawab Halimah. Nina keluar dari rumahnya. Walaupun langit belum terang dan jalan masih terlihat sangat sepi, namun Nina sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Nina melangkahkan kakinya dengan sangat ringan dan hati yang senang. Nina memandang mobil yang baru saja berhenti di depan jalan masuk ke rumahnya. Mobil yang berwarna merah. Nina memandang Johan yang keluar dari dalam mobil tersebut. "Ayo, Mas antar," ucap Johan. "Kenapa mobilnya ganti?" tanya Nina. "Biar makin bergaya," ucap Johan yang tersenyum. Mobil hardtop yang dimilikinya baru saja dibelikan oleh papanya dan langsung mengantarkannya ke Jakarta. Nina menganggukkan kepalanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Johan. Tanpa diminta Johan, Nina membuka pintu mobil sendiri dan duduk di samping kursi kemudi. "Ini masih terlalu pagi, Dek, ke kantin," ucap Johan. "Enggak apa, nanti Nina tunggu di depan pagar kampus saja," ucap Nina yang mana pagar kampus belum dibuka sepagi ini. Nina sengaja cepat keluar dari rumahnya karena jarak dari rumah ke kampus cukup jauh. "Kita duduk di taman sampai jam 6.30 dan setelah itu nanti Mas akan antar ke kampus," ucap Johan. Nina memandang Johan yang kemudian menganggukkan kepalanya. "Kenapa bajunya enggak dipakai?" ucap Johan saat mengganti musik di dalam mobilnya dengan acara radio pagi. Nina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Bajunya sayang dipakai, Mas. Bajunya bagus dan cantik. Jadi, Nina mau simpan untuk jalan-jalan atau untuk lebaran," ucapnya dengan begitu sangat polosnya. Johan tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh Nina.
Nanti kita akan beli lagi, ucap Johan. Jangan mas, itu saja sudah cukup. Bagi Nina itu sudah sangat bagus mas, ucap Nina. Adek, kalau jadi istri pasti terlalu hemat ya, ucap Johan memandangnya. Kenapa gitu? Tanya Nina. Dibeliin baju nggak dipakai, disimpan untuk lebaran. Mau dibeliin baju lagi nggak mau, dengan alasan sudah cukup. Itu kan hemat namanya, ucap Johan. Bukan begitu mas, kita kan masih banyak kebutuhan yang lainnya, ucap Nina. Bagi Nina, mengeluarkan uang itu wajib sesuai dengan keperluannya. Dan kalau bisa, uang didapat harus disisihkan, sehingga memiliki tabungan. Johan tersenyum dan mengusap kepala Nina. Doain ya, skripsi mas hari ini disetujui. Sudah capek mas dek ngerjainnya, ucap Johan yang terlihat mulai pusing ketika bercerita tentang skripsinya. Nina pasti doain, ucap Nina. Dek, punya wajah cantik begitu pesan di mana? Tanya Johan. Memangnya bisa mas dipesan? Tanya Nina. Johan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mungkin aja, ucapnya. Nina diam dan mendengarkan acara radio. Saya akan membacakan surat yang masuk dari pendengar setia kita yang bernama Johan Satria. Ini suratnya untuk kekasihku Nina. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintainya, dan cinta ini tulus dari hatiku yang terdalam. Aku ingin Nina mengetahui tentang perasaanku ini. Ternyata Johan Satria ini begitu sangat romantis. Ini Nina yang dimaksud sudah pasti sangat cantik, sehingga mendapatkan surat cinta seperti ini dari Abang Johan, ucap penyiar radio tersebut yang membacakan surat dari pendengar setianya. Nina memandang Johan yang duduk di kursi kemudi ketika mendengar surat yang masuk dari Johan. Rasanya tidak mungkin bila surat itu kebetulan sama nama dirinya dan juga nama pria yang saat ini duduk di sampingnya. Mas, nama mas Johan apa? Tanya Nina tidak tahu nama lengkap Johan. Johan Satria, jawab Johan. Itu tadi surat dari mas, tanya Nina. Johan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mas enggak mengira surat itu dibacain pas adik lagi ada di sini. Mas jadi malu, ucap Johan yang berpura-pura tidak tahu jadwal penyiaran radio itu membacakan suratnya. Nina merasakan detak jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika mendengar pengakuan dari pria yang berwajah tampan tersebut. Johan mengeluarkan surat dari dalam saku celananya dan memberikannya untuk Nina. Tapi bukannya nanti bila sudah selesai kerja di kantin, ucapnya yang memberikan surat yang memiliki amplop warna pink dengan gambar pria tampan yang sedang memandang wanita berwajah cantik. Nina mengambil surat yang diberikan oleh Johan dan memasukkan surat itu ke dalam saku celananya. Dek, mas benar-benar serius kalau mas cinta adek, ucap Johan yang tersenyum. Nina hanya diam saat mendengar ucapan pria itu. Nina belum bisa menjawab saat ini. Johan membawa Nina untuk duduk di taman sambil menunggu jam kerja Nina. Mas, ucap Nina yang memanggilnya. Ada apa sayang? Ucap Johan yang tersenyum memandang Nina yang hanya menundukkan kepalanya. Sebaiknya hubungan kita nggak usah dilanjutkan, ucap Nina yang memberanikan dirinya untuk berbicara. Wajah Johan seketika berubah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Nina. Apa adek bisa menjelaskan sama mas alasannya, ucapnya. Mas tahu kondisi Nina, mas tahu Nina orang seperti apa. Latar belakang pendidikan Nina juga mas sudah tahu. Nina enggak sanggup berjumpa dengan orang tua mas. Nina tidak yakin bila kita akan mendapat restu dari orang tua mas. Sebelum semuanya semakin jauh, sebaiknya kita mengakhiri ini semua, ucap Nina. Mas enggak mempermasalahkan tentang pendidikan ataupun status sosial yang adik miliki. Mas cinta Nina, ucap Johan yang memegang tangan Nina.
Nina menggelengkan kepalanya. Nina enggak pantas untuk Mas, ucapnya. Menurut Mas pantas sayang, ucap Johan. Bagaimana bila orang tua Mas tidak menerima, ucap Nina. Nina merasa tidak sanggup bila harus melanjutkan hubungannya dengan Johan. Mas akan mempertahankan cinta kita, Dek. Adek jangan pikirkan itu. Kita akan bersama-sama menemui kedua orang tua Mas. Mas akan menjelaskan semuanya kepada mereka, ucap Johan. Johan meletakkan jarinya di dagu milik Nina. Adek, lihat mata Mas. Adek lihat apa Mas sedang bercanda. Adek bisa lihat bahwa Mas benar-benar serius cinta sama adek. Mas akan mempertahankan hubungan kita, sayang, ucapnya. Nina menatap Johan dan kemudian menganggukkan kepalanya. Nina tidak tahu, Mas. Nina bahkan belum pernah mengetahui apa itu cinta, ucap Nina. Adek, enggak perlu mengetahui cinta dari yang lain. Cukup dari Mas saja. Mas akan mengajarkan adek tentang cinta. Mas akan memberikan adek makna cinta yang sesungguhnya. Jangan pernah ragu untuk mencintai Mas, Dek, ucap Johan yang berusaha meyakinkan Nina. Nina menganggukkan kepalanya. Mas, sebentar lagi gerbang kampus dibuka. Ini sudah masuk jam kerja Nina, ucap Nina mengingatkan Johan. Iya sayang, ucap Johan yang kemudian beranjak dari kursi santai yang saat ini didudukinya bersama dengan Nina.